Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus dengan NIM 08051182025012. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang praktikum dasar-dasar akustik, yaitu materi perhitungan frekuensi dan panjang gelombang suara. Nah, adapun pengertian frekuensi, yaitu frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Satuan yang banyak digunakan adalah Hertz, menunjukkan banyak puncak panjang gelombang yang melewati titik tertentu per detik. Oke, kita lanjut ke frekuensi. Frekuensi, untuk menghitung frekuensi, seseorang menetapkan jarak waktu, menghitung jumlah kejadian peristiwa, dan membagi hitungan ini dengan panjang jarak waktu. Pada sistem satuan internasional, hasil perhitungan ini dinyatakan dalam satuan Hertz, yaitu nama pakar fisika Jerman Heinrich Rudolf Hertz yang menemukan fenomena ini pertama kali. Frekuensi sebesar 1 Hertz menyatakan peristiwa yang terjadi 1 kali per detik. Nah, adapun kita lanjut ke periode. Periode adalah durasi waktu dari satu siklus dalam kejadian yang berulang, sehingga periode adalah resiprok atau kebalikan dari frekuensi. Oke. Di sini ada penghitungan. Untuk menghitung frekuensi, seorang menetapkan jarak waktu, menghitung jumlah kejadian peristiwa, dan membagi hitungan ini dengan panjang jarak waktu. Pada sistem satuan internasional, hasil perhitungan ini dinyatakan dalam satuan Hertz, yaitu nama pakar fisika Jerman yang menemukan fenomena pertama kali. Nah, di sini kita secara alternatif, seseorang bisa mengukur waktu antara dua buah kejadian atau peristiwa dan menyebutnya sebagai periode. Lalu memperhitungkannya frekuensi atau F sebagai hasil kebalikan dari periode. Bisa dilihat untuk sebelah kanan, ini ada rumus frekuensi dan periode. Adapun rumusnya yaitu T sama dengan 1 per F, T sama dengan T per N, F sama dengan 1 per T, F sama dengan N per T. T itu sama dengan periode, F itu frekuensi, satuannya Hertz, T itu waktu, N itu sama dengan jumlah putaran. Bisa dimengerti ya teman-teman. Baik, lanjut kita ke gelombang suara. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu dan merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Bunyi memerlukan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar. Itulah pengertian dari gelombang suara. Adapun pengertian dari panjang gelombang, itu periode spasial dari gelombang periodik, jarak di mana bentuk gelombang berulang. Ini adalah jarak antara titik-titik yang sesuai berurut-urut dari fase yang sama pada gelombang, seperti dua puncak yang berdekatan, palung, atau zero crossing, dan merupakan karakteristik dari kedua gelombang perjalanan dan gelombang berdiri, serta pola gelombang spasial lainnya. Kebalikan dari panjang gelombang disebut frekuensi spasial. Panjang gelombang biasanya ditunjuk oleh huruf Yunani atau lambda. Itulah pengertian dari panjang gelombang. Kita lanjut ke eksis X mewakilkan panjang dan I mewakilkan kuantitas yang bervariasi. Misalnya tekanan udara sebagai suatu gelombang suara atau
kekuatan listrik atau medan magnet sebagai cahaya. Pada suatu titik dalam fungsi waktu X, panjang gelombang atau lambda n inverse terhadap frekuensi F banyak puncak sebagai melewati suatu titik dalam suatu waktu yang diberikan. Nah, panjang gelombang sama dengan kecepatan jenis gelombang dibagi oleh frekuensi gelombang. Bisa dilihat ya, ini untuk X ini yaitu aksis, lambda ini panjang gelombang, untuk Y ini bisa dilihat. Nah, adapun rumus dari panjang gelombang itu lambda sama dengan U per F, atau lambda sama dengan V dikali T. Ralat teman-teman, itu V, bukan U. Jadi lambda itu sama dengan panjang gelombang, untuk V itu kecepatan lambat gelombang, satuannya meter per sekon, untuk F itu frekuensi atau hertz, satuannya untuk T itu T besar itu periode, satuannya second. Nah, di sini ada hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang. Hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi, cahaya bisa ada ketika gelombang frekuensi tinggi bergerak lebih cepat dari sebelumnya di atas tali. Pada tahap tertentu dalam hal ini, kita dapat mengamati bahwa panjang gelombang berubah menjadi lebih pendek. Dengan demikian, kita harus tahu persis hubungan ini. Bisa dilihat ya hubungannya tuh, gelombang pendek dan gelombang panjang, frekuensinya rendah, frekuensinya tinggi. Sedangkan hubungan kecepatan suara dengan suhu udara yang lebih panas atau lebih dingin mempengaruhi kecepatan bunyi di udara. Pada prinsipnya, ya semakin tinggi suhu medium, maka semakin cepat lambat bunyi dalam medium tersebut. Karena kan makin tinggi suhu, maka semakin cepat getaran partikel-partikel dalam medium tersebut. Ya, begitu ya. Sudah lanjut untuk hubungan kecepatan suara dengan salinitas. Salinitas dapat mempengaruhi kecepatan suara di dalam air, terutama di wilayah lintang tinggi, dekat kutub, di mana suhu mendekati titik beku. Salinitas merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kecepatan gelombang suara di dalam air. Distribusi vertikal, salinitas pada wilayah tropis, ekuator, dan subtropis mengalami nilai yang paling kecil pada kedalaman 600 sampai dengan 1000 meter atau 34 sampai 35 partikel salinity unit per PSU. Nah, ada di antara penjelasan saya tadi terdapat kesimpulan. Yang pertama, satuan yang digunakan dalam frekuensi adalah hertz. Yang kedua itu gelombang suara merambat melalui suatu medium. Jadi gelombang suara itu merambat melalui medium ya. Dan yang ketiga itu suhu mempengaruhi kecepatan suara. Ya, suhu itu mempengaruhi kecepatan suara ya. Untuk yang keempat, salinitas mempengaruhi kecepatan suara. Untuk yang kelima, periode adalah kebalikan dari frekuensi. Baik, ini Dr. Pusaka, sumber yang saya cari untuk menjelaskan atau membuat dari rangkuman PPT ini. Jadi sekian penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.